Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas rahmatullah. Kita bersyukur pagi ini kita berada di masjid. Insya Allah kita pagi ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang utama. Masjid adalah tempat yang penuh keutamaan, memberikan aura positif. Kalau kita sering berada di masjid, insya Allah akan membentuk karakter dan perilaku yang positif. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu biman 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, maksudnya adalah masjid, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, membaca kitab Allah Al-Quran dan saling mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan diberikan kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat dan disebut-sebut Allah di antara makhluk-makhluk langit lainnya. Ini salah satu keistimewaan masjid. Kita di masjid membaca Al-Quran, saling mempelajarinya, maka akan diberikan ketenangan. Jemaah, ketenangan itu sesuatu yang mahal harganya. Sekarang ini banyak orang yang tidak tenang, maka hidupnya gelisah, stres dengan segala akibatnya. Penyakit-penyakit yang banyak dialami oleh orang masa kini, ini sebagian besar dikarenakan jiwa yang tidak tenang. Ada namanya ansietas, kemudian stres, yang akibat berikutnya bisa menimbulkan psikosomatik. Badannya banyak sakit yang dipicu oleh masalah-masalah yang sifatnya psikologis. Orang tidak tenang. Dan ketidaktenangan ini ya, banyak sekali akibat-akibat penyakit yang akan diderita. Dan kita kalau hidup tidak tenang itu sangat tidak nyaman, ya, tidak enak hidup yang tidak tenang. Maka ketenangan itu mahal harganya, dan oleh Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang suka berada di masjid, membaca Al-Quran, saling belajar, ya. Seperti kalau ada taklim, ada tausiah, ya, tetap mau tertahan di masjid, mendengarkan, ya, kemudian belajar. Syukur-syukur kalau misalnya nanti dilanjutkan dengan tilawah, membaca Al-Quran, ini akan mempunyai dampak yang luar biasa. Sehingga jamaah Allah, marilah kita bergembira untuk berada di masjid.
kalau perlu kita perjuangkan, kita banyak berada di masjid sekurang-kurangnya sekitar waktu sholat fardu. Sejak awal ya adzan, nanti kita melakukan sholat fardu. Setelah sholat fardu kita bertahan sejenak, nggak usah lama-lama ya, membaca Al-Quran beberapa ayat ya. Ini akan memberikan sesuatu yang sangat berharga. Nah, kalau kita sudah senang berada di masjid, sehingga hati kita itu terikat dengan masjid, hari-hari kita mesti datang ke masjid ya, hati kita terikat dengan masjid, itu nanti di hari kiamat ya, itu akan dilindungi oleh Allah. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah fi yaumin la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala saja. Salah satunya rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid sehingga nggak bisa lama-lama berada di luar masjid. Waktu sholat ini ada daya tariknya untuk hadir ke masjid. Waktu taklim ada daya tariknya untuk hadir ke masjid. Nah, ini pengikat-pengikat ya, tali pengikat kita dengan masjid. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, hati kita terikat dengan masjid, akan dilindungi Allah pada hari kiamat kelak ya. Dan perlindungan ini tentu akan sangat berharga. Kita nanti akan berada pada situasi yang sangat tidak nyaman. Pada hari berbangkit itu situasinya sangat tidak nyaman, situasinya panas ya. Situasinya penuh hiruk-pikuk, orang kehausan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mendapatkan perlindungan Allah, itu ibarat kita berada di gurun yang sangat panas, tetapi kita berada di dalam tenda yang ber-AC. Meskipun luarnya itu nggak nyaman, tetapi ketika kita berada di tenda yang ber-AC atau mobil yang ber-AC, maka suasana panas itu tidak akan terasa. Ini salah satu akan didapatkan oleh seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Apalagi misalnya subuh ini selama Ramadan ya, kita extend sampai matahari terbit, kemudian kita sholat 2 rakaat sesudahnya. Nah, ini akan mendapatkan apresiasi yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari akhir kelak. Hadanallah ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.